Bek Timnas Indonesia Shane Patinama melakukan perjalanan yang panjang sebelum tiba di tanah air. Dia sudah mempersiapkan penerbangan hari ini 8 Oktober untuk menuju ke Indonesia. Diperkirakan perlu waktu 22 jam dari Norwegia untuk tiba di tanah air. Pemain berusia 25 tahun ini menyadari bahwa tubuhnya akan benar-benar diuji dalam perjalanan menuju Indonesia. Tentu saja dengan penerbangan sejauh ini tentu saja tidak ideal karena saya akan terlambat sampai di hotel. Saya akan bangun lebih awal dan tidak bisa tidur nyenyak setelah pertandingan. Kemudian terbang, jet lag dan segala sesuatunya. Tambah Shane Patinama. Meskipun perjalanan yang akan dilewati cukuplah berat, Shane Patinama menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah masalah. Menurutnya semua akan dilakukan untuk bisa memberikan kontribusi bagi tanah air. Bek Timnas Indonesia Shane Patinama akan berjuang keras untuk mendapatkan menit bermain bagi skuad Garuda. Namun jelang laga ini Shane Patinama harus menghadapi masalah yang terkait kebugarannya sebelum bergabung di TISU yang mulai digelar pada tanggal 9 Oktober mendatang. Pasalnya penerbangan dari Norwegia menuju Jakarta akan membutuhkan waktu 22 jam. Saya berharap itu. Saya harus melihat bagaimana saya mencapai kondisi fisik ideal. Tentu saja setelah mendarat. Karena saya mendarat 9 atau 10 Oktober, lalu bermain. Jadi kita harus melihat bagaimana itu nanti, kata Shane Patinama, sumber kanal YouTube Viking Pudet. Sementara itu meski tidak dalam kondisi fisik yang ideal, pemain asal Viking FK ini berharap tetap bisa mendapatkan menit bermain. Menurutnya Sintayong akan memberikan penilaian yang objektif untuk semua pemain yang berada di lapangan. Namun dia akan berjuang keras di latihan agar bisa membantu skuad Garuda di pertandingan nanti. Pertahanan Timnas U24 Indonesia terbukti lebih tangguh daripada sang juara Asian Games 2022 Korea Selatan di waktu normal. Timnas U24 Indonesia memang telah gagal meraih prestasi di Asian Games 2022. Namun, permainan bertahan yang diusung oleh pelatih Timnas U24 Indonesia Indra Safri patut untuk diacungi jempol. Terutama pada laga terakhir melawan Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2022. Kendati kalah 0-2, benteng pertahanan skuad Garuda tampil solid menahan gempuran Uzbekistan. Pertahanan Indonesia memang berbeda dengan Timnas U24 Korea Selatan yang harus kecolongan gol Uzbekistan di awal babak pertama. Korea Selatan pada akhirnya memang bisa memenangi pertandingan dengan skor 2-1 pada semifinal Asian Games 2022 tersebut. Namun, pertahanan Korea Selatan tak setangguh Indonesia di waktu normal. Indonesia sama sekali tidak kebobolan dalam waktu normal 2 kali 45 menit. Dan akhirnya Korea Selatan menang 2-1 atas Jepang, sementara itu Uzbekistan meraih medali perunggu. Uzbekistan menang telak 4-0 atas Hong Kong pada Sabtu 7 Oktober 2023. Arkan Kakak ingin mengikuti langkah Erling Haaland di Eropa. Arkan Kakak bisa berpotensi menjadi Erling Haaland versi Indonesia jika melihat ambisi sang wonderkid di media sosial. Striker Persis Solo itu menyiratkan ambisi untuk bermain di klub Borussia Dortmund pada masa depan. Suatu hari nanti, insya Allah, tulis Arkan Kakak di Instagram Story 7 Oktober 2023. Arkan Kakak pada dasarnya memiliki fitur yang sama dengan Erling Haaland, yaitu striker jangkung dengan insting mematikan di dalam kotak. Ketajamannya sangat terlihat bersama Timnas U16 saat ia mencetak 2 gol di Piala AFF U16 2022. Berlanjut 7 gol di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Talenta besar di usia belia membuat Persis Solo tak ragu untuk memberinya debut di Liga 1. Ia menjadi satu-satunya pemain Timnas U17 yang sudah merasakan atmosfer Liga 1 dengan total 5 penampilan. Arkan Kakak bisa menjadikan Piala Dunia U17 2023 sebagai ajang untuk mencuri perhatian skuad klub-klub di Eropa. Dari sekian banyak pemain muda Timnas Indonesia yang pernah dilatih oleh Sintayong, ada yang mendapatkan sorotan dari pemandu bakat luar negeri. Bahkan, salah satu di antaranya disebut memiliki gaya bermain yang mirip dengan Cody Gakpo. Lantas siapa sajakah mereka? Yang pertama ada Esal Sahrul. Berkat penampilan apiknya, Esal Sahrul disorot oleh salah satu pemandu bakat Eropa yakni Emir Had melalui akun Twitter @xcoutic. Pemandu bakat Eropa itu mengaku kagum dengan penampilan winger 21 tahun yang pernah perkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 yang lalu. Kemudian yang kedua ada Marcelino Ferdinand. Dalam cuitan pemandu bakat luar negeri Emir Han, Marcelino Ferdinand disebut sebagai talenta besar dari Indonesia. Ia menyamakan gaya permainan dari Marcelino Ferdinand mirip dengan gelandang anyar Tottenham Hotspur yakni James Maddison. Talenta dari Indonesia, Marcelino Ferdinand. Gaya bermain James Maddison.
peringkat potensial 7,2/10. Tulis Emirhan di akun Twitternya @xscouting. Kemudian yang terakhir ada Rafael Strike. Emirhan menyebut gaya bermain Rafael Strike mirip bintang Liverpool Cody Gakpo. Rafael Strike usia 20 tahun, kewarganegaraan Indonesia, posisi winger kiri, klub Ado Den Haag, gaya bermain Cody Gakpo, peringkat potensial 7,6/10. Tulis akun Emirhan dikutip Minggu 8 Oktober 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.